날들이여 모두 다 안녕 내 맘속에 눈물 들어 이제는 안녕. Hai Sobat Vacation, gue Eka. Gue Alvin. Baik lagi sama kita berdua di acara Walking on Vacation. Nah, weekend ini kalian jalan-jalan kemana nih? Kalau kita berdua milih kawasan Jakarta Kota. Kenapa kita milih kawasan Jakarta Kota? Karena di kawasan Jakarta Kota ini banyak tempat yang bisa kalian kunjungi seperti museum dan kafe-kafe yang bergaya unik dan juga street food yang bisa kalian coba yang pastinya enak banget. Penasaran kan kita bakal kemana aja? Yuk ikutin kita terus. Yuk! Hai Sobat Vacation, hari ini kita lagi berkunjung ke Museum Fathahillah. Nah, museum ini itu berada di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Tepatnya berada di kawasan Kota Tua Jakarta. Luas bangunannya ini sekitar 1.300 meter persegi dengan desain bangunan yang terinspirasi dari Istana Dam di Amsterdam. Buat tiket masuknya ini, kalau satu orang tuh kalau misalkan kita pakai KTM tuh 3.000. Kalau buat kita umum tuh 5.000. Nah, selanjutnya kita akan lihat-lihat nih apa aja sih yang berada di dalam Museum Fathahillah ini. Ayo ikutin. Ayo. Nah, sekarang kita berada di lantai 1 Museum Fathahillah. Lantai 1 ini menampilkan sejarah dari masa prasejarah Jakarta pada tahun 3500 sebelum Masehi sampai Jakarta tahun 1950. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih di lantai 2 ada apa aja sih? Ayo ikutin. Sekarang kita udah ada di lantai 2 Museum Fathahillah. Di lantai 2 ini berisi display-display koleksi dari masa awal Batavia dan perabotan dari gedung Balai Kota yang sekarang menjadi Museum Fathahillah. Sebagai contohnya ada di samping. Di sini ada teko-teko jadul, ada piring jadul. Nah, masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang kita lagi ada di bagian terakhir di Museum Fathahillah, yaitu ada di penjara bawah tanah. Nah, sejarahnya penjara bawah tanah ini cukup menarik perhatian para pengunjung, di mana dalam sejarahnya baru dibangun setelah bangunan ini difungsikan sebagai dewan pengadilan. Kondisinya tuh bisa dibilang kecil. Nah, kapasitas buat penjara ini tuh bisa dibilang dengan sekecil ini bisa menampung 70 orang. Nah, hal ini menyebabkan mereka hidup di desak-desakan dan banyak tahanan yang menderita dan bisa meninggal. Nah, ini ada ini nih, besi-besi yang biasanya kalau di film-film tuh ada buat di kaki biar nggak kabur gitu kan. Hai Sobat Vacation, ketemu lagi nih sama kita berdua. Nah, sekarang kita udah ada di museum selanjutnya, yaitu Museum Bank Indonesia. Yap, betul. Nah, museum ini itu terletak di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Nah, untuk tahu apa aja yang ada di dalam Museum Bank Indonesia ini, ayo kita masuk ke dalam. Ikutin kita berdua. Awalnya, Museum Bank Indonesia ini merupakan bangunan gereja sebagai tempat beribadah umat Kristen Protestan pada tahun 1628. Namun, pada tahun 1628, bangunan tersebut pun dibongkar dengan tujuan sebagai tempat meriam raksasa waktu Sultan Agung memimpin puluhan ribu tentara untuk menyerang Batavia. Lalu, seiring perjalannya waktu, bangunan ini pun beralih menjadi rumah sakit. Setelah rumah sakit dipindahkan ke lokasi lain, bangunan ini lalu dijual ke firma dagang. Selanjutnya, bangunan tersebut diubah menjadi The Javas Bank yang dinasionalisasikan menjadi Bank Sentral Indonesia atau umum dikenal sebagai Bank Indonesia pada tahun 1853. Namun, gedung tersebut hanya beroperasi hingga tahun 1962 karena Bank Indonesia dipindahkan ke Tamrin, Jakarta Pusat. Hingga pada tahun 2006, peresmian Museum Bank Indonesia pun dilakukan.
Museum Bank Indonesia ini menyajikan informasi tentang peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa yang dimulai sejak sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Museum ini juga menyajikan informasi meliputi latar belakang dan dampak kebijakan Bank Indonesia bagi masyarakat. Selain itu, terdapat pula fakta dan koleksi benda bersejarah pada masa sebelum terbentuknya Bank Indonesia, seperti pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara berupa koleksi uang domestik. Nah, di dalam museum ini kita bisa menikmati peran yang disediakan oleh pengelola gedung ini, meliputi metamorfosis logo Bank Indonesia, ruang emas moneter, dan ruang numismati. Nah, sampai dengan tahun 2005, penyajian pun dikemas sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi modern dan multimedia seperti display elektronik, panel statik, dan televisi plasma, sehingga menciptakan kenyamanan setiap pengunjung dan menikmati informasi dan fasilitas museum ini. Selain itu, terdapat juga ragam fasilitas yang menunjang pengalaman terbaik bagi para pengunjung, seperti ada ruangan auditorium, ruang serbaguna, ruang pameran, masjid, area parkir yang luas, dan toilet dan penitipan barang. Selanjutnya kita akan ke museum selanjutnya. Ada yang baru dari yang crispy. Ngemil yang crispy, ya kansler. Saat ku goreng nuggetnya di suatu suasana, terasa godaan dalam dada. Coba dengerin crispy-nya, ditatap nuggetnya, juicy-nya sungguh mempesona. Ingin aku mencobanya, mencoba nuggetnya, crispy di setiap gigitan. Sangat jelas yang ku rasa, crispy-nya juara, membuatku tak bisa berkata-kata. Oh, Kansler crispy bubble crumbs, oh crispy bubble crumbs, crispy di setiap gigitan. Oh Kansler crispy bubble crumbs, oh crispy bubble crumbs, pipi yang bikin ketagihan. Kansler crispy bubble crumbs. Pertama dengan Bubble Crumbs. Ya Kansler crispy bubble crumbs. Oke, untuk alurnya ke sebelah kanan kakaknya, nanti masuk ke ruang sejarah, ikutin alurnya aja. Terima kasih. Hai Sobat Vacation, sekarang gue udah ada nih di museum selanjutnya, yaitu Museum Bank Mandiri. Museum ini itu berada tepat di samping Museum Bank Indonesia. Dulunya bangunan ini merupakan perusahaan dagang milik Belanda. Dan Museum Bank Mandiri ini merupakan satu-satunya museum yang mempunyai sejarah panjang. Bukan hanya dari proses nasionalisasi bank milik Belanda, tetapi juga hasil dari merger beberapa bank yang membentuk Bank Mandiri itu sendiri. Nah, penasaran gak sih ada koleksi apa aja di dalam Bank Mandiri itu sendiri? Ayo ikutin gue terus. Museum Bank Mandiri merupakan salah satu bangunan cagar budaya di kawasan Kota Tua, Jakarta. Bangunan dengan ini dulunya merupakan perusahaan dagang milik Belanda. Museum Bank Mandiri bertujuan untuk menciptakan suasana aktivitas perbankan dan perkembangannya dari masa ke masa. Museum Bank Mandiri adalah bangunan yang dulunya merupakan kantor cabang perdagangan Belanda. Bangunan dengan arsitektur Indisch bergaya Noodzakelijk atau Art Deco klasik ini dirancang oleh arsitek Belanda, J.J. de Bruijn. Sedangkan arsitek pelaksananya adalah Cornelis van der Linde dan A.P. Smit. Pada tanggal 3 Oktober 1929, gedung mulai dibangun oleh kontraktor Nevin Nedam dan diresmikan pembukaannya pada tanggal 14 Januari 1933 sebagai gedung Nederlands Handelsmaatschappij di Hindia Timur yang lebih dikenal dengan nama The Factory Batavia. Koleksi museum terdiri dari berbagai macam koleksi yang terkait dengan aktivitas perbankan, tempo dulu, dan perkembangannya. Koleksi yang dimiliki mulai dari perlengkapan operasional bank, surat berharga, mata uang kuno, brankas, dan lain-lain.
Nah, di dalam Museum Bank Mandiri ini terdapat banyak koleksi yang berhubungan dengan dunia perbankan. Museum Bank Mandiri, sebuah permata tersembunyi di jantung Jakarta, adalah jendela ke masa lalu yang menawarkan pandangan mendalam tentang sejarah perbankan di Indonesia. Dengan berbagai koleksi yang mencakup berbagai aspek operasional bank, museum ini memberikan pengalaman yang unik dan berharga. Salah satu daya tarik utama museum ini ialah meja teller yang mengesankan dengan panjang mencapai 122 meter. Sebuah monumen untuk efisiensi dan ketelitian yang diperlukan dalam industri perbankan, buku besar pertama yang digunakan untuk mencatat laporan keuangan NHM juga dipamerkan di sini. Memberikan wawasan tentang bagaimana transaksi keuangan dicatat dan dikelola pada masa itu. Museum ini juga menampilkan berbagai peralatan perbankan termasuk alat timbang, ATM, alat pemotong kertas, dan berbagai mesin tik. Ini semua adalah saksi bisu dari evolusi teknologi perbankan dan bagaimana mereka telah membentuk cara kita berinteraksi dengan uang dan institusi keuangan. Sari misi 2 sekarang lebay. Lebih enak, bray. Minyak lebih kenyal. Dan rasanya lebih gurih, bray. Sari misi 2 sekarang lebih enak, bray. Floridina baru. So juicy. Floridina Florida Orange. Dengan Pulp Protection System, bulir lebih utuh, lebih banyak. Mengandung vitamin C untuk melengkapi kebutuhan harianmu. Bulirnya pop. Seger dan juicy-nya favorit semua. Lebih fresh. All the fun begins with Floridina. Harga 3.000 dari Wings Food. Farah, musim kemarau panas. Musim hujan, bocor. Pakai no drop, anti panas. Cat pelapis 2 musim. River Taxi anti panas. Dan anti bocor hingga 10 tahun. No drop, anti panas. No panas. No bocor. Sekarang kita udah ada di ruangan brankas. Di sini itu banyak brankas yang digunakan pada saat itu. Brankasnya tuh nggak cuma satu macam, di sini tuh ada berbagai macam brankas dari masa ke masa. Nah, kalian bisa lihat ke dalam sini. Seperti yang ada di samping gue sekarang, ini tuh brankas yang udah lama banget, soalnya dia udah karatan. Jadi kayak kalian bisa lihat kan, ini tuh mungkin brankas pertama yang ada di sini. Terus di samping sini juga ada banyak. Nah, ini dia keterangannya ada di sini. Dan seisi ruangan ini full isinya brankas. Berbagai jenis brankas dan kunci yang dipamerkan, pengunjung dapat memahami bagaimana keamanan dan perlindungan aset menjadi prioritas dalam industri perbankan. Selain itu, museum ini juga memiliki beberapa ruangan khusus seperti ruang treasury, pembukuan, dan kasir Cina. Semuanya direstorasi dengan hati-hati untuk mencerminkan suasana dan fungsi aslinya. Ruang rapat besar, lengkap dengan kursi dan meja otentik juga memberikan gambaran tentang bagaimana keputusan penting dibuat dalam lingkungan perbankan. Oke guys, sekarang kita udah ada di ruangan peti uang kayu. Nah, peti uang kayu ini ternyata adalah tempat penyimpanan sebelum adanya brankas. Wah, seru banget, kalian bisa lihat di sini. Ini ada peti uang kayu yang udah usang banget, yang kayak kayunya juga udah pada hilang-hilangan gitu loh. Terus di sini juga ada uang
uang Belanda zaman dulu. Terus di sini ada cash box yang kayak berangkas mini lah istilahnya. Ini tuh berangkas mini zaman dahulu. Tuh banget, ada yang dari besi, ada yang dari kayu, kotak peti uang. Dan di sini tuh banyak banget ragamnya guys, seperti yang kalian bisa lihat. Nah, di sini gue udah ada di depan uang-uang zaman dahulu. Kalian bisa lihat di sini tuh ukuran uang ternyata bisa sekecil ini ya, kayak uang monopoli ternyata. Seru banget dan menurut gue unik-unik sih dari warnanya, terus dari gambar-gambarnya, dan ini tuh banyak banget loh guys. Kalian bisa lihat di sini juga ada uang Rp25.000. Wah, ini tuh dari tahun ke tahun guys. Nah, safe deposit box ini itu gunanya untuk menyimpan barang-barang pribadi, dan ini tuh emang disewakan untuk personal ya guys. Jadi kayak misalnya kalian mau nyimpan perhiasan, mau nyimpan logam mulia dan lain-lain, kalian bisa simpan di sini kalau misalnya kalian takut barang itu hilang kalau kalian simpan di rumah. Dan di safe deposit box ini kalian bisa mendapat 2 kunci dan kapasitasnya itu bisa hingga 2000 loker. Tuh guys. Oke, sobat vacation, jadi itu dia beberapa tempat wisata yang bisa kalian kunjungin kalau misalnya kalian datang ke kawasan Jakarta Kota. Selanjutnya kita akan hunting kulineran di daerah yang tidak jauh dari museum yang kita kunjungi, yaitu masih di kawasan Jakarta Kota. Ayo sobat vacation, ikutin aja kita terus. Yuk. Nape? Mau skip? Ya udah sana, capek gue. Beneran doyan lo sama gue. Orang marah-marah masih ditungguin, tau gak? Emang gue doang ya? Kalau capek pokoknya pengen marah-marah. Gue capek gue. Rambut kamu kali yang capek. Rambut capek? Iya, rambut kamu perlu di-charge tuh. Baru dari Pantene. Emangnya lu pikir gue belum sampoan? Tiap pagi sampoan, emang masih aja begini gue. Shampooan aja nggak cukup. Terus gimana dong? Oke, jangan dipotong ya. Habis shampooan, charge penuh rambutmu dengan Profi Blends dan Biotin dari Miracle Hair Suplemen baru. Suplemen rambut yang menutrisi hingga 2 kali. Rambut ke-charge. Aku ke-charge. Aduh, maaf. Waduh. Gak apa-apa, masa rambut ke-charge gini marah-marah? Cuma sampoan doang, jangan ngadi-ngadi deh. Charge pakai Miracle Hair Suplemen baru. Untuk syuting seharian, aku butuh ekstra energi. Untung ada Vision Flex susu sereal kopi. Susu segar dengan kopi dan sereal halus untuk ekstra energi. Tiap pagi susu Vision Flex untuk ekstra energi sepanjang hari. Keluargaku punya kebiasaan unik. Ngemil malam, no problem. Kan ada Cipta dan Maxi 12 Plus baru dengan Enamelok. Sisa makanan di gigi menimbulkan zat asam yang bisa merusak gigi. Lindungi enamel gigi dari zat asam penyebab gigi berlubang. Rongga mulut pun bersih maksimal. Yuk pakai Cipta dan Maxi 12 Plus untuk jaga kesehatan gigi keluarga. Cipta dan Maxi 12 Plus, gigi kuat gak takut lubang. Hai sobat vacation, jadi sekarang gue udah ada nih di Pasar Asmk. Nah, di sini gue berada tepat di Bakso Sapi Bang Dikin. Nah, lokasinya itu kalau misalnya kalian keluar dari Museum Bank Mandiri, kalian bisa ambil kanan, terus kalian lurus terus nanti kan terus kita nyebrang, terus nanti ada masjid. Nah, udah kalian lurus terus ke arah belakang, dia tepat berada di belokan. Jadi sekarang kita cobain baksonya. Dan di sini, oh iya gue lupa ngasih tahu kalau di sini tuh ada bakso GP-nya juga loh guys. Kita cobain bakso GP-nya dulu kali ya. Enak guys, walaupun ya kalian bisa nemuin bakso di mana aja, cuman menurut gue ini worth it sih untuk kalian yang habis jalan-jalan di museum capek terus nggak tahu pengen makan apa, cocok banget.
Halo Sobat Vacation, kali ini gue lagi kulineran di sekitaran kawasan Jakarta Kota, tepatnya di Pasar Asmk. Nah, gue sekarang lagi ada di Soto Tangkar Haji Udin. Nah, tadi temen di sebelah gue udah nyobain bakso. Nah, kali ini gue nyobain soto daging. Nah, ini soto dagingnya kali gue nggak pakai nasi, gara-gara gue udah kenyang. Makanya gue pesen sotonya aja. Oh, dagingnya juga banyak. Kita makan ya. Enak. Oh ya, jangan lupa mampir ke sini. Ya, aku mau Uncle Sam-nya 1, cream mushroom-nya 2, sama New York cheese-nya 1. Udah, iya itu dulu. Nah, Sobat Vacation, di NYPD Pizza ini mereka punya banyak banget loh varian rasa pizza yang bisa kalian pesen. Oke Sobat Vacation, jadi sekarang gue udah ada di tempat kuliner terakhir yang bakal kita review. Di sini gue udah ada di NYPD Pizza, dan tempatnya walaupun juga terlalu luas tapi instagramable banget guys sih. Bener banget. Iya kan? Banyak banget anak muda yang kesini. Cocok banget untuk kalian yang abis capek nih kunjungan ke Kota Tua, terus kalian deket banget kok. Ini tuh kayak tinggal belok lurus udah langsung kelihatan. 5 menit juga nggak nyampe kok. Iya, nggak nyampe karena tempatnya adem, ada AC-nya. Iya, cozy banget sih menurut gue berdua. Di sini kita pesen apa aja ya? Nah, kalau gue mesennya ini ada pizza namanya Uncle Sam. Nah, terus yang ini namanya creamy mushroom. Terakhir ini ada New York cheese. Yes. Ini ada kejunya. Banyak banget ini kejunya. Yuk kita cobain. Sekarang kita mau cobain pizzanya. Di sini gue mau cobain yang creamy mushroom, dan lo? Gue Uncle Sam. Cheers. Selamat makan. Kalau yang Uncle Sam banyak banget, ada dagingnya, terus ada bawang bombay, terus ada cheese-nya juga. Iya, jamurnya juga ada, tapi jamurnya dikit di sini. Kalau punya lu gimana? Kalau punya gue jelas karena namanya creamy mushroom, jadi tuh di sini ada jamur, ada beef slice-nya juga, dan pastinya rasanya tuh balance gitu. Dia nggak terlalu asin, itu gurihnya pas banget, dan dia juga nggak terlalu tipis gitu. Harganya yang Uncle Sam ini gue 35.000. Kalau gue 23.000. Jadi tempat ini tuh sangat amat recommended buat kalian yang mau nyobain pizza murah. Betul banget. Kalian harus kesini guys. Kita makan dulu. Mati. Awali hari dengan secangkir semangat, siap melangkah. Tunjukkan aksi untuk saling berbagi, inspirasi untuk sesama. Bangkit bersama, semangat ciptakan karya. Bangkit bersama, aroma yang satukan kita. Oh, inspirasi dari secangkir semangat. Bangkit bersama, tebarkan kebaikan. Bangkit bersama, gigih taklukan tantangan. Inspirasi dari secangkir semangat. Kopi kapal api, jelas lebih enak. Ada yang lebih mega dan megalodon. Ada, selamat datang di Grab Mega Hedon. Hedonin akhir tahun di kolaborasi mega diskon brand kesayangan cuma di Grab Mega Hedon. Halo Sobat Vacation. Nah, gue sekarang ada di destinasi terakhir, yaitu ada di Pendestarian di kawasan Kota Tua, Jakarta. Bisa dilihat ya di belakang. Ini cocok banget buat nongkrong sama teman-teman, ngumpul-ngumpul di sini.
Nih adem banget suasananya. Jalur pendestarian ini diresmikan pada 6 Juli 2018 lalu. Namun revitalisasi kawasan Kali Besar ini dimulai sejak 2016. Jika Anda suka berburu foto untuk diunggah di sosial media, tempat ini cocok banget untuk dikunjungi. Karena nggak cuma ada bangunan kuno, tapi di sini itu banyak objek yang bisa kalian jadikan untuk tempat foto. Seperti misalnya patung-patung yang dari manusia itu, yang kayak ada noni Belanda, ada jenderal-jenderal yang dulu. Di sepanjang pinggir kali ini banyak kok. Jangan lupa, kalian harus ke sini. Gimana? Kalian tertarik gak untuk kunjungi tempat ini? Karena di sini itu vibes-nya mirip banget dengan Eropa. Akulah jawaban untuk semua permasalahan kulitmu. Diformulasikan dengan 5 jenis ceramide yang berbeda. Dalam setiap usapan lembut, aku memperbaiki dan menjaga barrier kulitmu. Skin TV, repair your skin barrier. Laras hati berkelana, iris janji menyuli bisikan. Bisikan memacu rasa. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Segala rasa yang kau hadirkan untukku tak terisak dulu, kini hidupkan rasaku. Teh kotak satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Oke Sobat Vacation, jadi itu dia beberapa tempat yang bisa kalian kunjungi kalau kalian berkunjung ke kawasan Jakarta Kota. Jangan lupa ikutin keseruan kita hanya di Walking on Vacation. Gua Alvin. Gua Eka, sampai jumpa. Annyeong. Gimana panasnya? Ini gua juga udah panas minum. Gitu.